tiga makna. Pertama, menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Yang kedua, menurut makna kiasan, dikiaskan kepada urat pada tulang belakang. Yang ketiga adalah menurut syariat Islam, sholat itu adalah ucapan, perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dari Nida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nida, bagaimana hukum sholat orang bacaan sholatnya tanpa kedengaran diri sendiri? Allahu Akbar. Sah, tapi tak afdal. Tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Cerita sah tak sah? Sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal? Tak afdal. Mana berani Ustaz berani mengatakan sholat dia itu tidak ngikut sunnah? Memangnya pernah Ustaz melihat Nabi sholat? Saya enggak pernah melihat Nabi sholat. Tapi sahabat ada yang melihat Nabi sholat. Namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Apakah engkau pernah melihat Nabi sholat? Pernah. Bagaimana Nabi sholat? Bergerak mulutnya. Dari mana kau tahu Nabi itu bergerak mulutnya? Bittirabi lihyatih. Kulihat jenggotnya bergoyang. Baru inilah saya bisa menjelaskan hadis ini. Sholat zuhur, sholat asar yang enggak bunyi. Allahu Akbar. Kurang panjang pula. Kenapa nampak jenggot bergoyang? Karena dagu bergoyang. Kenapa dagu bergoyang? Karena tulang bergoyang. Kenapa tulang bergoyang? Karena kalau membaca qiraatul Fatihah, membaca itu bergerak mulut. Kalau ada orang baca enggak bunyi, itu namanya muthala'ah, baca enggak bunyi. Muthala'ah namanya. Kita sholat itu bukan disuruh muthala'ah, qiraah, membaca bergerak. Begitu Ibu Nida. Ustaz sendiri Allahu Akbar kabira. Hamsah. Hamsah itu bisikan di agak-agak terdengar telinga kita sendiri. Bismillah. Hamsah namanya. Pak Anwar, Ustaz, ada hadis menyatakan siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. La salata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Maksud situ apa? Waktu sebelum ada mikrofon, di agak-agak suara azan itu terdengar. Di mana Bilal itu azan dulu? Naik ke satah atap rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa rumah itu yang dengar? Tiba-tiba tak datang dia ke masjid. Sholat dia di rumah. Sahkah sholatnya di rumah itu? Cerita sah tak sah? Sah. Sah sholat. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah ke masjid. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mazhab Maliki sunat muakkad. Mazhab Hambali salat berjamaah ke masjid wajib. Makanya di Saudi Arabia razia Satpol PP, Baladiyah itu Satpol PP, Baladiyah, haji. Wajib, karena mereka wajib salat ke masjid. Jadi begitu Pak Anwar. Orang yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Itu terkait tentang orang yang mendengar azan. Ini ceritanya dulu sebelum ada mikrofon ini, terdengar suara azan dari kenapa dia tak ke masjid, ancaman. Tapi tentang sholat di masjid itu secara umum hukumnya ini. Ustaz condongnya kemana? Dulu sebelum wabah corona ini saya condong ke Hambali.
sholatlah ke masjid, sholat ke masjid. Tapi setelah corona ini, saya pun tak ke masjid. Sholat Jumat kemarin ya ke masjid. Ibu Andi Nur Hidayati. Ustadz, apa hukumnya menggabungkan 4 mazhab dalam sholat? Menggabungkan mazhab, bahasa fikih istilahnya adalah talfik. Talfik, menggabungkan mazhab. Laffaqa yulaffiqu, menempelkan. Diambil beberapa kertas, laffaq, tempelkan. Talfik. Pendapat yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Ekstrim kanan mengatakan enggak boleh talfik sama sekali. Enggak boleh talfik. Pendapat yang kedua mengatakan silakan talfik, karena semuanya adalah ulama. Kalau kau ambil pendapat ini, Hanafi ulama, Maliki ulama, Syafi'i ulama, mereka ijtihad ngambil dari Nabi, boleh. Yang tengah, boleh talfik di luar qadiyah. Kalau satu qadiyah enggak boleh. Qadiyah tuh misalnya wudu, cara wudu, membatalkan wudu, cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya Syafi'i juga. Jangan cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya pindah Maliki. Itu namanya sudah satu beda qadiyah. Jadi tidak boleh talfik kalau dalam satu qadiyah. Saya condong kepada pendapat ini, karena kalau ini nanti khawatirnya tatabu rukhas, ngambil mudah-mudahnya, ambil gampang-gampangnya aja. Tapi kalau ini, insya Allah jangan talfik dalam satu ibadah. Makanya kemarin sahabat saya datang dari Jakarta, sholat dia di Pekanbaru. Heran dia, loh gimana nih orang Pekanbaru nih ngaji? Kenapa? Saya bilang, saya sholat subuh tadi di situ. Dia bismillahnya mazhab Syafi'i. Terus subuh kunutnya pindah ke Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mestinya kalau bismillahnya jahar, nanti habis itu Allahumma hdina fi man hadait. Itu saya pula yang malu jadinya. Saya bilang itu bukan jamaah saya itu, kata saya. Tah jamaah Ustaz mana itu, kata saya. Jadi mestinya kalau nggak pakai kunut subuh, nah itu yang nggak pakai kunut subuh itu mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan Hambali seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tepat itu. Bismillahnya sir dan nggak pakai kunut. Nah, itu yang sepaket. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan rakaat kedua dia nggak pakai kunut. Tapi kalau bismillahnya jahar terus nggak pakai kunut, nah itu mungkin SD-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Itu. Nah, jadi saya lebih condong untuk selamatnya untuk satu qadiyah jangan talfik. Cara sholatnya, cara membatalkannya, cara baca Fatihahnya, cara kunut subuhnya, nah itu pahami menurut satu mazhab. Nah, itu dia. Tapi kalau lain qadiyah nggak apa-apa. Cara wudunya Maliki, sholatnya Syafi'i. Nah, itu udah beda qadiyah. Karena antara sholat dengan wudu tidak lagi satu qadiyah, satu masalah. Begitu Ibu Andi. Pusing saya Pak Ustadz. Nah, jangan campur-campur mazhab.